Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk belajar Microsoft Excel. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang memformat sel. Langsung saja kita buka latihan kita pada pertemuan kita kemarin. Kita buka Microsoft Excel-nya dulu. Kemudian kita pilih open. Nah, kemarin kita menyimpannya di bagian dokumen, kemudian dengan nama memformat sel. Klik open. Nah, pada pertemuan kita kali ini, sebelum kita masuk ke pertemuan ini, Ustadz singgung dulu. Kemarin kita telah mempelajari tentang mengcopy dan memindahkan isi sel. Yang kedua, membuat nomor dan bulan berurut. Nah, masih ingat kan cara-caranya? Kalau lupa, silahkan dilihat video sebelumnya ya. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari atau poin pentingnya yang akan kita pelajari, yaitu nomor 3. Di sini Ustadz tulis, namanya menggabungkan sel. Kemudian yang keempat, mengetengahkan teks. 5. Mengatur tata letak teks. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini, kita akan belajar tentang menggabungkan sel, mengetengahkan teks, dan mengatur tata letak teks. Nah, seperti apa itu? Yuk kita langsung mempraktekannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang menggabungkan sel. Perhatikan anak-anak Ustadz di sini. Di sini kursor kita ini atau sel kita ini atau tempat ini berada di kolom C baris ke 56. Nah, contoh di sini cara menggabungkan sel. Misalnya di sini Ustadz menuliskan SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang misalnya. Nah, perhatikan di sini. Kita akan menggabungkan beberapa kolom. Ingat, kolom itu di bagian atas yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Ini kita akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Nah, seperti apa itu? Nah, pertama, klik terlebih dahulu kolomnya atau tulisannya. Kemudian kita blok seperti ini. Nah, perhatikan di sini anak-anak Ustadz. Di sini kan ada tuh C, D, E, F. Berarti ada kolom C, D, dan E, F. Ada 4 kolom di sini. Kita akan menggabungkan menjadi satu sel atau satu kolom. Caranya yang pertama, ingat di blok terlebih dahulu ya anak-anak Ustadz. Di blok seperti ini. Kemudian pastikan di sini berapa kolom yang akan kita gabungkan. Kemudian cara menggabungkan sel ini ada 2 cara. Misalnya di sini Ustadz tulis cara 1 dulu ya. Cara pertama, di blok terlebih dahulu. Ini cara yang pertama. Kemudian arahkan kursor kita kepada merger and center di sini anak-anak Ustadz. Bagian elemen. Ini kita klik saja merger and center. Nah, perhatikan di sini. Jadi lingkaran yang warna hijau ini dia menjadi satu. Perhatikan, ketika kita klik di bawahnya dia menjadi kecil. Ketika klik yang di atasnya, maka lingkarannya ini atau sel ini menjadi lebar seperti ini. Itu namanya menggabungkan sel. Paham anak-anak Ustadz? Atau kita coba menggabungkan sel lagi, menggabungkan kolom lagi. Misalnya di sini Ustadz tulis juga, misalnya SDIT Al-Madinah. Misalnya seperti ini. Kita akan menggabungkan sel ini. Misalnya dari satu kolom ini
kita gabungkan menjadi 5 kolom. Nah, caranya di blok terlebih dahulu, kemudian kita blok juga kolom mana yang akan kita gabungkan. Perhatikan di bagian atas, di sini ada namanya warna abu-abu kayak gini. Kalau mungkin punya anak-anak Ustadz, dia warnanya mungkin agak ke oranye atau ke kuning-kuningan, ya berbeda-beda ya. Nah, di sini C, D, E, F, G. Ini kan 5 kolom nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan gabungkan menjadi satu. Nah, ingat cara yang pertama tadi. Tinggal di blok terlebih dahulu 5 kolom. Kemudian pilih merger and center. Nah, perhatikan dia. Dia 5 kolom menjadi satu. Perhatikan tuh. Nah, kan itu maksudnya menggabungkan sel. Itu cara pertama. Cara kedua bagaimana? Cara kedua seperti ini. Misalnya di sini Ustadz akan menggabungkan sel misalnya SDIT Al-Madinah. Di sini Ustadz akan menggabungkan satu sel ini menjadi satu kolom ini menjadi tiga kolom menjadi satu kolom. Nah, caranya di blok terlebih dahulu seperti ini. Kemudian cara kedua, klik kanan, pilih namanya format cell. Nah, di sini dia. Atau bisa juga tinggal di blok seperti ini, kemudian di bagian elemen, klik di bagian ini anak-anak Ustaz. Nah, akan muncul juga format selnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, perhatikan di sini. Kita masuk kepada poin yang keempat nih, mengetengahkan teks. Perhatikan di bagian teks alignment. Di bagian horizontal ini kita pilih center. Apa maksudnya? Biar tulisan SDIT Al-Madinah ini menjadi posisi di tengah. Kemudian horizontal ya, ingat horizontal itu yang lurus. Kalau vertikal dia ke atas ya. Kita juga pilih center. Maksudnya apa? Maksudnya tulisan SDIT Al-Madinah ini nantinya dia itu akan tidak terlalu bawah juga tidak terlalu ke atas dia nanti. Dia posisinya berada di tengah. Nah, selanjutnya apa? Ketika horizontal center, vertical center, selanjutnya kita centang di bagian merger cell. Ingat, kalau yang cara pertama tadi langsung merger cell and center, dia langsung semuanya itu sudah disediakan seperti ini. Tapi kita nggak tahu nantinya, oh center langsung, kita nggak tahu isi di dalamnya. Jadi kalau misalnya sudah dicentang seperti ini, baru klik OK. Nah, perhatikan di sini. SDIT Al-Madinah berada di posisi ke tengah. Nah, itu dia. Coba Ustadz ulangi lagi ya. Misalnya SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang misalnya. Di sini Ustadz akan menggabungkan 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai M. Baru klik kanan, pilih format cell. Nah, perhatikan di sini. Pilih center, vertical center, horizontal center. Jangan lupa ini harus dicentang, wajib dicentang ya. Kemudian klik OK. Nah, dia akan berada posisi di tengah. Ustadz, itu kan menggabungkan kolom cuma dalam satu baris. Nih, dalam satu baris. Bagaimana kalau kita ingin menggabungkan banyak kolom tapi juga banyak baris? Nah, ini dia ya. Contoh di sini. Di sini Ustaz akan menuliskan SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang misalnya. Nah, kita ini di sini dengan cara menggabungkan sel ini, kita juga bisa menggabungkan banyak kolom juga banyak baris. Caranya, nih dia. Di blok terlebih dahulu, berapa kolom yang akan kita
gabungkan, misalnya 4 kolom saja. Terus berapa baris yang akan kita ambil? Misalnya 5 baris seperti ini. Nah, selanjutnya pastikan ya anak-anak Ustadz, bloknya itu yang benar. Berapa yang akan kita gabungkan di situ? Selanjutnya, boleh klik di sini juga sama aja. Pilih horizontal itu center, vertikal itu center. Kemudian merger cell. Nah, ini dia. Baru klik OK. Nah, kan posisinya pas berada di tengah. Apa sih maksudnya itu Ustadz? Center-center aja, center-center aja. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Ketika kita pilih horizontal center, atau kita ganti aja biar anak-anak Ustadz tahu oh posisinya di mana. Ingat ya, mengetengahkan teks. Nah, sekarang masuk juga di mengatur tata letak teks ini. Poin yang kelima nih, Ustadz gabungkan. Contoh seperti ini. Di poin kelima ya, sekarang juga ini 3, 4, 5 ini akan Ustadz gabungkan. Sekarang masuk ke poin kelima, mengatur tata letak teks. Nah, ini dia. Maksudnya adalah ketika kita pilih, misalnya ini kan tadi center-center. Ketika kita pilih di left aja. Nah, sedangkan ini center, apa yang terjadi? Coba kita klik OK. Nah, posisinya di sini dia akan berada di posisi rata kiri. Contoh, diulangi lagi misalnya, biar paham. Ini pilih aja yang left. Ini yang center aja. Kemudian vertikalnya misalnya pilih yang button misalnya. Apa yang akan terjadi? Coba kita klik OK. Nah, dia yang awalnya posisinya di rata kiri, dia berada di posisi tengah, tapi dia posisinya apa? Di posisi tengah dan paling bawah. Letak tulisannya berada di bawah. Coba kita misalnya nih, kita pindahkan lagi. Misalnya ini bagian top saja. Biarkan ini center. Coba kita lihat. Nah, jadi posisinya itu tulisannya itu berada di paling atas. Nah, kan nggak rapi nih kalau misalnya kita menggabungkan sel tapi posisinya berada di atas sedangkan tulisannya berada sedangkan kolom yang di blok itu banyak, kan nggak rapi. Nah, jadi biar rapi itu pastikan semuanya menjadi center dan center. Nah, ingat anak-anak Ustadz, tadi kita juga telah belajar menggabungkan sel, mengetengahkan teks. Itu apa maksudnya mengetengahkan teks? Yaitu teks itu berada di posisi paling tengah dan mengatur tata letak teks, yaitu apa? Mengatur tata letak teks itu yaitu teks itu kita bisa atur mau di posisi bawah, mau posisi atas, mau ini di bagian kanan misalnya nanti nih kita akan pindahkan ini tulisannya berada di pada rata kanan, di sini nanti ratanya, kemudian posisinya berada di bagian atas contoh. Nah kan, rata kanan posisi berada di atas. Kalau misalnya tulisannya ingin posisi di bawah misalnya gini, tulisan berada di posisi bawah, kemudian tulisan di bawah, kemudian ininya di bagian kiri misalnya. Nanti posisi ini akan pindah ke sebelah sini anak-anak Ustadz tulisannya. Nah, seperti itu. Paham anak-anak Ustadz? Nah, yang menarik lagi nih, dalam pertemuan kita kali ini ada yang menarik nih. Yang menarik yaitu ketika kita menggabungkan sel, misalnya di sini Ustadz tulis Muhammad Alif misalnya. Nah, ketika kita gabungkan sel misalnya 2 aja nih. Nah, kita pilih, misalnya kita akan menggabungkan nih, pilih yang bagian center, ini center, kemudian merge cell. Nah, di sini kita bisa menambahkan kemiringannya atau derajatnya. Yang bagian mana itu? Nah, ini dia. Masuk juga di pembahasan nomor 5 ya, mengatur tata letak teks.
Di bagian orientation di sini ada namanya derajat nih. Misalnya kita akan membuat nih kemiringan minus 30 derajat. Ketika klik OK, perhatikan di sini. Ketika klik OK, apa yang akan terjadi pada tulisan Muhammad Alif ini? Nah, tulisannya menjadi miring seperti ini anak-anak Ustadz. Contoh, kita akan membuat lagi nih. Kita akan membuat miring ke atas misalnya. Sini Muhammad Alif misalnya. Kita akan membuat miring ke atas. Bagian ini ingat center. Ini pastikan ini tercentang dengan baik. Kita miring ke atas. Berarti kalau ingin miring ke atas tadi kan min ke bawah. Sekarang kita posisikan ini ke bagian atas. Nah, jadi 30 derajat. Tak ada minnya di depannya ya. Nah, perhatikan di sini. Tuh, ada miring ke bawah, ada miring ke atas. Begitu anak-anak Ustadz. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Nah, satu lagi nih. Ketika kita misalnya nih ingin membuat tulisan itu turun ke bawah. Nah, ada satu lagi nih yang menarik. Misalnya Muhammad Alif misalnya. Nah, untuk posisi miring ke bawah ini di blok terlebih dahulu ya anak-anak Ustadz. Kemudian pilih format cell. Nah, ini bisa pilih center. Bagian ini pilih center, tetap wajib dicentang. Yang membedakan apa? Yang membedakannya kalau kita tadi membuat minusnya itu seperti ini di bagian orientation. Kalau misalnya posisi tulisannya ingin ke bawah, kita pilih namanya teks ini. Nah, ini teks ya. Teks ini. Nah, kemudian kita coba centerkan ya. Kemudian oke, apa yang terjadi? Nah, Ustadz, itu namanya kok hilang. Kenapa hilang seperti ini anak Ustadz? Karena bloknya Karena yang kita blok itu kurang tulisannya. Bukan tulisannya yang kurang, tapi kolomnya yang kurang. Jadi kita tambahkan saja nih. Tambahkan misalnya seperti ini. Kita format cell kembali. Ingat, kita tambahkan aja ini center, ini dicentang ya. Kemudian oke. Nah, seperti ini dia anak-anak Ustaz. Perhatikan tuh. Tulisannya langsung ke bawah. Seperti ini ya. Nah, sekarang ada tugas nih untuk anak-anak Ustaz nih. Anak-anak Ustaz di rumah ya. Sekarang buatlah nih, Ustaz tulis di sini ya tugasnya. Buatlah penggabungan sel dengan kemiringan. Nah, ini dia. Yang pertama 45 derajat. Yang kedua 90 derajat. Yang ketiga 35 derajat. Yang keempat minus 60 derajat. Yang kelima minus 90 derajat. Yang keenam, ini yang terakhir. Orientasinya, ingat tulisan turun ke bawah. Nah, maksudnya apa ini anak-anak Ustaz? Tulisan turun ke bawah yaitu tulisan soal yang ke-6 ini tulisannya itu
menurun ke bawah seperti ini ya. Apa yang ditulis Ustadz? Nah, yang ditulis adalah buat atau ketikkan, ketikkan saja, ketikkan nama sendiri ya, nama panjangnya ya. Nama lengkapnya sendiri. Kemudian ingat ya, dikirimkan ke Ustadz hasil dari membuat ini soal ini, hasil dari membuat sini, kirimkan filenya ke Ustadz ya. Di sini tugas. Nah, baik, itu saja anak-anak Ustadz. Materi kita pada pertemuan kita kali ini yaitu menggabungkan sel, mengetengahkan teks, mengatur tata letak teks ya. Nanti anak-anak Ustadz buat tulis nama lengkapnya sendiri, kemudian buat kemiringan seperti ini. Wah, untuk kemiringannya bagaimana? Sudah ditentukan yang di sini ya. Ini dia. Ya, begitu anak-anak Ustadz. Jangan lupa untuk disimpan. Di sini Ustadz pilih file save aja. Kenapa? Karena kemarin sudah menyimpan dengan nama memformat sel. Oke, begitu saja Ustadz akhiri. Alhamdulillah, semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan, dan untuk tugas juga jangan lupa untuk dikirim ke Ustadz. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.